Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Sukmawardani dari S1 Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya sudah berada di salah satu situs bersejarah di daerah Sidoarjo, yaitu Candi Tawangalun. Candi ini terletak di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Candi ini terbuat dari batu bata merah. Diperkirakan didirikan pada tahun 1292. Banyak sumber percaya bahwa candi ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Ya Pak, dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Munir, juru kunci Candi Tawangalun. Selamat datang di Candi Tawangalun. Kita semua berada di Candi Tawangalun yang letaknya di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Suaraku enak ya? Pak, bisa ceritakan sedikit sejarah candi ini? Iya. Ini adalah salah satu bukti ketika kita satu kesatuan peradaban yang dimana leluhur kita mengarahnya pada banyak ciri yang menuju ke arah Jenggala. Jadi kalau arah Jenggala kita mungkin belum tahu yang namanya Majapahit atau belum lahirnya Majapahit. Jadi saya kira ini salah satu candi yang mungkin lumayan lama ya. Kalau dihitung-hitung sampai hari ini, sampai sekarang ini bisa hampir 1000 tahun. Dan kalau di sini, kalau tidak kita melihat satu bentuk secara candi yang mungkin selama ini kita lihat secara utuh, mungkin ya sangat dimaklumi karena lama waktunya itu. Dan satu lagi, lokasinya tidak di tempat di mana situs-situs itu berjejer. Maksudnya dimengerti oleh masyarakat, oleh pemerintah. Ini agak tersisih ya. Maksudnya agak jauh dari teman-temannya. Jadi tingkat perhatiannya juga pengertiannya mungkin ya agak jauh juga. Oke, perkenalkan saya Muhammad Ubedillah Faki dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Sejarah tahun 2017. Nah, kita sudah berada di Candi Tawangalun, tepatnya di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Nah, mengingat nama Tawangalun sendiri itu, kita bisa teringat tentang sebuah raja yang besar dari Kerajaan Belambangan, yaitu atau sekarang menjadi Banyuwangi. Nah, sepertinya tidak ada hubungannya dari situ. Di sini sedikit cerita saja tentang sejarahnya. Ada dua versi. Yang pertama melalui cerita rakyat, di mana dulunya ketika era Majapahit di sini itu terdapat sebuah resi yang bernama Tawangalun. Nah, ia merupakan sosok yang tinggi besar dan suka makan daging. Bukan hanya itu, resi ini juga memimpin sebuah perkampungan di mana semua rakyatnya ini juga suka makan daging. Suatu saat Raja Brawijaya itu ke sini dan putri dari sang resi ini tertarik atau istilahnya kayak suka dengan Raja Brawijaya. Akhirnya sang putri ini meminta kepada ayahnya Resi Tawangalun sendiri itu untuk dijadikan biar dia menjadi cantik. Nah, ketika cantik dan bertemu dengan Raja Brawijaya, Raja Brawijaya ini langsung jatuh hati dan akhirnya menikahi sang putri ini. Dan sang putri memintakan untuk dibangunkan candi ini sebagai bukti bahwa ia sudah dinikahi oleh Raja Brawijaya. Namun seiring berjalannya waktu, kebiasaan dari sang putri ini mulai kelihatan ketika ia sudah di kerajaan, di mana ia suka makan daging mentah seperti itu. Suatu saat ia ketahuan oleh salah satu pembantu dari kerajaan, dan akhirnya sang pembantu pun melaporkan kejadian itu kepada sang Prabu Brawijaya, dan pada saat itu juga ia diusir dari kerajaan dan kembali lagi di sini. Singkat cerita seperti itu. Tapi untuk dari segi pendekatan empirisnya secara arkeologis, candi ini ditemukan oleh Belanda sesuai dengan laporannya yang ditulis tahun 1941, di mana candi ini itu
sudah runtuh, ditemukan reruntuhan, dan sebagai catatan juga di bawahnya ditemukan 2 buah lingga, pernah digangsir juga, dan beberapa batanya dijadikan nisan di sebelah barat candinya. Nah, ketika mendengar tentang lingga, kemungkinan besar lingga merupakan perwujudan dari Siwa, di mana seperti kita tahu Siwa itu merupakan dewa dari agama Hindu. Nah, bisa dimungkinkan candi ini beragama Hindu, tapi masih perlu kajian lagi karena mengingat sebenarnya bentuknya ini merupakan sumur windu, bukan candi. Apakah candinya memang berbentuk ini atau ini sebagai sumur di tengah perkampungan dan lain-lain? Nah, itu masih perlu kajian lagi. Yang jelas, yang menarik adalah candi ini tuh berada di bawah Gunung Lumpur Purba, di mana kalau kita mengenal Lapindo yang baru saja meletus tahun 2006, di sini ada yang lebih tua. Bahkan di Kecamatan Sedati itu ada 3 lumpur alami yang aktif. Yang pertama di Desa Buncitan ini, yang kedua di Pulungan, yang ketiga di Karanganyar. Tapi yang Karanganyar sama Pulungan itu sudah tidak menyumber lagi, melainkan hanya tinggal 1 di sini. Oke, langsung. Jadi selain candi ini berada di atas gunung lumpur, ada kemungkinan atau bukti-bukti yang lain yang menunjukkan bahwa sebenarnya sebelum ini menjadi sebuah daratan yang luas hingga saat ini atau menjadi gunung lumpur, ini itu sudah kemungkinan berada di kedalaman laut. Jadi sebelum ini menjadi daratan, dulunya ini itu laut. Nah, ada beberapa bukti yang mendukung sekali. Jadi kan sebenarnya proses-proses geologi seperti ini itu kan sebuah hal yang biasa. Kita bisa melihatnya di Sangiran. Sangiran dulunya itu sebuah dasar laut, akhirnya mengalami proses geologi atau yang bisa dinamakan sebagai evolusi lah intinya. Gimana yang dulunya berada di dasar laut keangkat ke permukaan hingga akhirnya menjadi sebuah pegunungan. Sangiran mungkin pegunungan Kendeng atau bisa disebut sebagai pegunungan Kapur. Kalau di Candi Tawangalun sendiri tepat berada atau sekarang menjadi gunung lumpur. Bisa dilihat di sini merupakan batu kerang yang sangat besar. Tentunya proses geologinya juga secara masif pada saat itu, juga yang membuktikan adanya beberapa fosil kerang di sini. Jadi ini kerang-kerang yang ditemukan sudah menjadi fosil, bertumpuk-tumpuk seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa proses geologi pengangkatan laut menjadi daratan itu ada di sini, terjadi di sini. Yang dulunya memang merupakan laut, akhirnya menjadi dataran atau bahkan bisa menjadi pegunungan seperti sekarang. Jadi ada 3 fenomena di sini. Yang pertama, adanya sebuah candi yang berada di atas gunung lumpur, lumpur alami yang masih menyembur hingga sekarang, dan juga beberapa fosil-fosil kerang yang menunjukkan bahwa ini dulunya sebagai laut. Kita dilihat di sini juga selain adanya lumpur ini, di sini juga banyak sekali ditemukan komoditi yang paling laku pada era jalur rempah, era perdagangan kolonial, di mana orang-orang Cina itu selalu memberi barang itu di sini. Nah, bisa kita lihat banyak sekali putih-putih kan di sini. Nah, tentunya kita tahu bahwa garam di sini salah satunya sebagai bahan atau bahan pengawet. Lebih hebatnya lagi kan memang gunung lumpur terkenal dengan garamnya, di mana garam tersebut melimpah dan bisa Sekian ulasan mengenai geografi kesejarahan Candi Tawangalun Sidoarjo. Dapat saya simpulkan bahwa situs bersejarah seperti Candi Tawangalun ini tidak hanya kental dengan unsur sejarahnya saja, tetapi dapat juga dikaji dari aspek lain seperti kondisi geografinya.
Dilihat dari fenomena yang ada di sekitar sini, ternyata masih banyak warga yang tetap mendirikan bangunan di atas tanah lumpur yang pastinya sangat beresiko. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah pentingnya belajar sejarah beserta unsur geografinya sebelum melakukan sesuatu, sehingga ke depannya kita juga bisa meminimalisir resiko-resiko yang mungkin akan muncul seperti bencana atau fenomena alam yang tidak kita inginkan. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.